pada pertemuan ini kita akan sedikit menjurus ya pada materi statis tertentu ya. Kita loncat ke slide nomor 6. Nah, di sini apa itu statis tertentu ya. Oke. Jadi statis tertentu adalah suatu konstruksi yang bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan. Ya. Syarat-syarat keseimbangan. Nah, syarat keseimbangannya itu ada 3. Pertama adalah sigma vertikal, ada sigma horizontal, ada sigma momen. Jadi semua gaya-gaya yang arahnya vertikal ya harus sama dengan 0. Lalu sigma horizontal juga gaya-gaya yang bekerja secara horizontal harus 0 juga. Lalu yang terakhir sigma m atau momen. Jadi momen yang bekerja harus sama dengan 0 juga ya. Nah, jadi memang agak-agak rancu, belum ada pengertian yang klop gitu. Belum ada pengertian yang sangat jelas sigma tumpuan statis tertentu apa dan tumpuan statis tidak tentu itu apa. Tapi yang jelas konstruksi statis tertentu adalah konstruksi yang bisa diselesaikan dengan syarat-syarat 3 keseimbangan, yaitu sigma V, sigma H, dan sigma momen. Ya, oke, balik lagi. Nah, di sini maaf sedikit kelewat. Jadi ada yang disebut dengan gaya. Ini saya lupa nggak saya jelaskan kemarin. Jadi ada yang disebut dengan gaya. Nah, gaya ini adalah yang berupa berarti beban. Maksudnya gaya itu ya tadi ya ada besaran secara vektor, itu gaya. Misalnya di sini P. Gitu ya. Ini disebut gaya. Lalu ada juga yang disebut dengan momen. Nah, momen ini adalah sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Atau contoh sederhananya di sini adalah sebuah gaya P. Nah, tapi tumpuannya ada di sini. Oke, maka di sini akan terjadi momen ya, momen. Maka momen sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Nah, ini kemarin terlewat. Jadi selain kita mempelajari gaya, kita juga akan banyak mempelajari tentang momen. Nah, momen ini adalah gaya dikalikan dengan jarak. Oke, next. Suatu konstruksi ya selalu memiliki yang namanya tumpuan ya. Suatu konstruksi selalu ada yang namanya tumpuan ya. Nah, suatu konstruksi atau suatu sistem struktur selalu memiliki tumpuan. Nah, tumpuan itu ada 3 buah ya. Pertama adalah tumpuan sendi, lalu ada tumpuan roll, yang terakhir adalah tumpuan jepit. Nah, ketiga tumpuan ini bisa melakukan reaksi yang berbeda-beda ya. Reaksi yang dihasilkan oleh ketiga jenis tumpuan ini akan berbeda-beda ya. Oke, yang pertama adalah tumpuan sendi. Nah, di sini si sendi ini ya. Sendi ini adalah tumpuan sendi. Nah, tumpuan sendi ini dia bisa melakukan reaksi secara vertikal dan horizontal. Jadi ketika ada beban yang bekerja secara vertikal dan horizontal ya, bisa ditahan atau bisa di cover oleh yang namanya tumpuan sendi ya. Nah, contoh bentuknya adalah seperti
ini ya, yang saya share di gambar ini adalah satu contoh tumpuan sendi ya. Nah, tumpuan konstruksi sederhana atau tumpuan sendi ini biasa akan kita temukan pada pekerjaan-pekerjaan jembatan ya. Contoh ini adalah sebuah jembatan. Oke. Nah, ini tumpuan sendi biasanya ada di sini. Lalu yang sebelahnya biasanya tumpuan roll, sendi di sini roll. Nah, aplikasinya seperti yang saya share ini di sini. Nah, si tumpuan sendi ini bisa menghasilkan dua arah reaksi. Ya, reaksi yaitu reaksi secara vertikal dan horizontal. Nah, ini tumpuan sendi. Lalu yang kedua ada yang namanya tumpuan roll. Nah, roll. Nah, ini tumpuan roll contohnya. Ya. Contohnya tumpuan roll seperti ini. Ya. Dia hanya bisa menghasilkan reaksi secara vertikal. Ya, karena dia bentuknya dia bulatan atau silinder. Ya. Dia hanya bisa bereaksi secara vertikal. Ya. Apabila si tumpuan roll ini dipaksa melakukan reaksi terhadap horizontal, maka struktur menjadi tidak stabil karena si roll ini dia akan berputar sehingga menghasilkan strukturnya itu rubuh ya. Nah, maka tumpuan roll ini dia hanya bisa melakukan reaksi secara vertikal. Ya, jadi dia tidak akan bisa mengeluarkan reaksi secara horizontal. Ini adalah tumpuan roll. Nah, tumpuan roll sendi ini, nah biasanya kita pakai untuk konstruksi jembatan. Tapi kalau konstruksi gedung, relatif jarang. Nah, next yang terakhir adalah jepit. Jepit. Ya. Jepit disimbolkan seperti ini jepit. Ya, jepit disimbolkan garis seperti antena. Nah, ini tumpuan jepit ya. Jepit. Jepit ini dia bisa menghasilkan reaksi 3 jenis reaksi yang bisa dia hasilkan. Pertama adalah vertikal, horizontal, dan momen. Ya. Nah, maka apabila sebuah struktur sudah berkonstruksi secara konstruksinya adalah jepit, maka dia tidak memerlukan lagi tumpuan. Di sini dia udah nggak perlu lagi karena si jepit ini dia harus bisa melakukan reaksi terhadap vertikal, horizontal, dan momen. Maka dia tidak diperlukan lagi adanya tumpuan lagi. Nah, maka dengan satu titik tumpuan, si tumpuan jepit ini bisa menghasilkan sebuah struktur yang statis tertentu ya. Dengan satu titik tumpu, nah, jepit bisa menghasilkan struktur statis tertentu. Nah, ini tumpuan jepit. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, tumpuan jepit ini biasa dikerjakan atau sistem tumpuan jepit ini biasa dikerjakan pada struktur-struktur gedung ya, bukan jembatan. Kalau jembatan dia kebanyakan menggunakan yang namanya statis tertentu. Nah, ini adalah tumpuan jepit. Oke, silakan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini?
sejauh ini belum, Pak. Untuk baja juga termasuk tumpuan jepit ya, Pak? Halo? Ya, silahkan. Halo? Iya, bertanya, Pak. Itu kan Ya. kalau yang tumpuan jepit itu beton kan ya. Berarti kalau Ya. baja juga masuk di jepit ya, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Bangunan yang pakai baja maksudnya. Ya, oke. Oke, Muhammad Reva. Seharusnya tidak selalu ya, kita nggak ngebahas ini materialnya apa, beton kah, baja kah, atau apa ya. Tapi kita akan ngebahas cara kerja dari sebuah tumpuan. Ya. Kalau kita lihat di sini juga dia, oh ternyata si jembatannya jembatan baja kok. Nah, ini kan jembatannya baja kok. Tapi di sini dia bekerja secara sendi nih. Dia tidak merupakan fixed restraint. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tumpuan itu sama dengan restraint. Nah, lalu ada tumpuan sendi. Nah, kita sebut dengan fixed restraint. Lalu ada roll sama ya, roll restraint. Lalu ada jepit. Nah, kalau jepit biasanya kita sebut dengan clamp restraint. Ya. Nah, ini nggak selalu material baja itu selalu jepit ya, jepit. Nah, di contoh yang saya share ini dia tumpuan baja tapi ternyata dia sendi nih, bekerja secara sendi gitu ya. Oke, next kalau gitu kita mulai contoh soal. Nah, ini ya. Nah, di sini struktur statis tertentu, kalau simpelnya kita sederhanakan aja. Jadi statis tertentu tuh salah sih sebetulnya. Kita sederhanakan dua jenis konstruksi. Yang pertama sendi dan roll, ya, maka dia terdiri dari dua tumpuan, ya, sendi dan roll. Atau yang kedua dia jepit, hanya jepit, ya, hanya jepit. Jepitnya hanya satu nih. Nah, maka dua buah konstruksi ini kita sebut dengan konstruksi statis tertentu. Apabila terjadi jepit-jepit, ya, contoh jepit-jepit, nah maka di sini akan ada reaksi secara vertikal, ada reaksi secara horizontal, ada momen lagi. Di sini juga sama ada momen lagi. Maka ini menjadi sebuah statis tidak tentu. Oke. Dan konstruksi seperti ini nggak bisa kita selesaikan dengan 3 prinsip kesetimbangan sigma V, sigma H, dan sigma momen. Ya. Cuman saya nggak mau jadinya kemana-mana, kita sepakati aja statis tertentu itu ketika terjadi konstruksi sendi dan roll, lalu ketika terjadi konstruksi jepit aja. Ya, itu aja ya. Simpelnya seperti itu. Kalau kita ngelihat secara ini pengertian ya agak ribet soalnya ya. Oke. Nah, ini si konstruksi ini merupakan nyawa dari jurusan yang Anda ambil ya. Mata kuliah apapun dasarnya ada di sini. Ya, jadi nggak boleh nggak boleh Anda sepelekan mata kuliah ini karena ini menjadi dasar. Setelah ini Anda ketemu analisa struktur, ketemu struktur beton, ketemu struktur baja, ketemu bahkan hidrolika aja juga masih ketemu masalah-masalah kayak gini. Ya, jadi biasakan mengerjakan, jangan terlalu aneh dengan soal-soal seperti ini. Oke, next. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini contoh ada sebuah konstruksi statis tertentu. Nah, statis tertentu ini satu konstruksi yang terdiri dari dua buah tumpuan, ya. Yang A, ada tumpuan A, ada tumpuan C.
Nah, si A ini merupakan tumpuan apa ini? Tumpuan apa si A? Irgi Firmansyah ada? Irgi Firmansyah ada? Irgi Firmansyah ada? Halo? Halo Irgi Firmansyah? Halo Irgi Firmansyah? Nggak ada? Yaudah, Irgi Firmansyah. Si A ini tumpuan apa ini namanya? Irgi Firmansyah. Tumpuan apa nih si A ini? Itu yang kayak baja itu apa yang digambar? Nih, tumpuan apa ini? Nah, itu Tumpuan apa namanya? apa sih? Tumpuan apa? Tumpuan Tumpuan apa? tumpuan sendi. Tumpuan sendi. Oke, ini berarti di sini kita sebut dengan tumpuan sendi. Kalau yang C besar? Tumpuan apa ini? C besar. Yang C besar tumpuan apa, Irgi? Halo? Ya, halo Pak. Ya, si C ini tumpuan apa nih yang C besar ini? C besar tuh yang bulat tuh Tumpuan apa? tumpuan roll. Roll. Oke. Oke, makasih Irgi Firmansyah. Ya. Nah, sekarang saya hapus. Nah, karena di sini ada tumpuan sendi dan roll, maka kita sebut ini adalah ini kita sebut konstruksi statis tertentu. Nah, di sini karena A ini adalah tumpuan sendi, maka dia bisa menghasilkan dua buah arah reaksi, yaitu reaksi apa? Saya tanya Muhammad Ramli, ada? Ada, Pak. Oke. Reaksi apa yang dihasilkan oleh tumpuan A yang sendi ini? Reaksi RAP, Pak. Iya, RAV itu apa? RAV itu apa? Arah vertikal, Pak. Oke, RAV berarti reaksi arah vertikal, Pak. Reaksi pada titik A secara vertikal. Secara vertikal. Lalu ada apa lagi di titik A? Reaksi yang terjadi? Reaksi ya yang terjadi pada C. Reaksi itu. Pada titik A. Selain RAV ada apa? Ada R apa? Horizontal, Pak. Reaksi Ya. Reaksi A secara horizontal. Oke, jadi di sini ada dua buah reaksi vertikal dan horizontal. Kalau di titik C ada apa aja nih, Muhammad Ramli? Reaksi pada titik C ada vertikal. Berarti sebut kita RCH. Reaksi C vertikal. Terus ada apa lagi? Sama Pak, horizontal juga ya, Pak. Horizontal. Kita lihat di sini Muhammad Ramli. Di sini tumpuannya tumpuan apa nih di C ini?
tumpuan roll, Pak. Roll. Oke, kalau tumpuan roll dia, nah kalau tumpuan roll dia bisa nggak menghasilkan arah horizontal, Oh reaksi iya, secara tidak bisa, Pak. horizontal? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke, berarti di sini hanya ada Reaksi terhadap vertikal aja, Pak. vertikal. Oke, terima kasih Muhammad Ramli. Iya, Pak. Oke, lalu di sini pada titik B besar terjadi sebuah gaya. Ya, ini adalah sebuah gaya. Nah, gaya terhadap A adalah A kecil, lalu gaya terhadap gaya terhadap C sejarak B kecil. Jadi si P ini kebetulan posisinya tidak berada di tengah-tengah. Maka ada A, ada A kecil, ada B. A kecil ini adalah jarak yang dihasilkan antara gaya yang bekerja dengan reaksi yang bekerja. Gitu ya. Oke. Next. Nah, lalu ada yang namanya yang kedua, struktur statis tertentu yang kedua adalah dia tumpuan jepit ya, tumpuan jepit. Tumpuan jepit. Nah, di sini dia bisa melakukan, di sini si tumpuan itu kita sebut dengan reaksi A, maka di sini akan ada RAV, lalu akan ada RAH, lalu akan ada sigma momen. Ya, lalu akan ada momen. Nah, pada di titik C ini udah nggak perlu ada tumpuan lagi karena sudah di cover oleh A. Ya. Oke, mungkin agak rancu, nanti sambil ngerjakan soal nanti Anda paham sendiri. Oke, contoh di sini ya. Sini kita lihat tadi statis tertentu, sekarang statis tidak tentu nih. Apa sih statis tidak tentu? Kita lihat di sini ada R1, R2, R3 dan R4 ya. Sini ada R1, R2, R3 dan R4. Nah, pada R1 dia tumpuannya sendi. Sama R2 juga sendi. R3 juga sama sendi. R4 juga sama sendi. Maka di sini akan terjadi R1H, V di sini akan terjadi H. Di sini akan terjadi V, di sini akan terjadi H. Sama ini juga. Maka di sini kalau kita hitung 1 titik ada 2, berarti akan ada 1, 2, 3, 4. Jadi akan ada 4 kali 2 reaksi. Nah, reaksinya ada 8 nih. Lebih dari 3. Maka dalam struktur statis tidak tentu ya. Oke, nanti akan ini mata kuliah ini dibahas pada mata kuliah analisa struktur di semester depan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal. Oke, ini ya, ada sebuah simple beam ya atau struktur statis tertentu pada titik A dan B. A merupakan tumpuan sendi dan B merupakan tumpuan roll. Oke, di sini terjadi P sebesar mau berapa ton? Contoh 5 ton ya. 10 Pak, biar enak Pak. Oh, 10 aja. Oke, 10. Oke, 10 ton. Lalu ada jarak A kecil. Contoh di sini A kecilnya 3. Lalu ada B kecil. B kecilnya misalkan 6 meter. Nah, sekarang kita selesaikan berapa sih reaksi yang terjadi pada titik A dan titik B. Ya, pertama kita summary dulu. Kita summary dulu. RAV plus RBV harus sama dengan min
Ya. Nah, kenapa harus sama dengan min P? Karena si RAV arahnya ke atas, RBV juga arahnya ke atas, tapi si P arahnya ke bawah. Ya. Syarat sebuah struktur dinyatakan statis, ya, aksi harus sama dengan reaksi. Jadi reaksi harus bisa menanggulangi aksi yang terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, si RAV-nya berapa, RBV-nya juga berapa, sehingga menghasilkan P sama dengan 10 ton ini. Nggak mungkin sama, kan orang jaraknya aja beda. Ya, nah oke. Cara menyelesaikannya berarti kita mulai dengan sigma momen. Nah, sigma momen bisa dimulai dari sigma momen di A, bisa dimulai dari sigma momen di B. Oke, yang jelas sigma momen harus sama dengan 0. Contoh, kita coba selesaikan dari titik A. Sigma momen di A. Kita lihat di sini. Dari A, kita karena di kiri udah nggak ada apa-apa. Ada apa-apanya di kanan. Oke, berarti kita geser ke kanan. Oke, di sebelah kanan A ada P. Ya, di sebelah kanan A ada P. P. Nah, si P arahnya ke bawah. Kita lihat P terhadap A. Dia berputarnya searah jarum jam. Berarti arah jarum jam ke sini. Tapi kalau berlawanan jarum jam sini. Ini jam ya. Ini searah, yang ini berlawanan. Ya. Nah, kalau searah jarum jam kita notasikan dengan positif. Tetapi kalau kebalikan dari jarum jam kita notasikan dengan negatif. Oke. Ada P dengan jarak A. Berarti ada P dikalikan dengan A. Nah, si P ini searah atau berlawanan jarum jam? Si P ini searah atau berlawanan jarum jam? Searah, Pak. Searah. Berarti kita simbolkan positif nih si P ini. Oke. Sebentar, agak berantakan. Saya perbaiki dulu sedikit. Sigma momen di A sama dengan min P dikalikan A. Kasih tanda kurung biar nggak ketukar. Oke, lalu ada apa lagi nih? Nah, kita geser ke sebelah P. Kita geser lagi ke sini. Oh, ternyata kita ada VB atau RBV. Ada RBV. RBV terhadap titik A. Kita lihat di sini. B terhadap A. Berarti dia akan berputar ke sini. Ya. Nah, maka si RBV ini simbolnya adalah negatif nih, nggak bisa positif. Oke, tulisnya kita hilangin. Kita ganti menjadi negatif. Oke, negatif. Lalu, berapa jarak yang dihasilkan dari B ke A? Maka akan ada dikalikan dengan A kecil ditambah B kecil. Ya. Oke. Sekarang udah bisa kita masukkan kan angka-angkanya. Berarti di sini akan ada 10 dikalikan A kecil. A kecilnya berapa? 3, Pak. 3. Min RBV. RBV-nya ketahuan nggak nilainya berapa? Udah tahu belum nilainya berapa si RBV? Belum ketahuan. Belum ada kan nilainya, belum ketahuan nih. Kalau belum ketahuan kita tulis lagi RBV. Oke, RBV dikalikan dengan A plus B. Berapa A plus B? Nah, kenapa A plus B? Karena antara B ke A akan ada terjadi jarak sebesar A dan B. Ya, maka A plus B. Maka di sini akan ada 3 ditambah berapa? 6. Tambah 6. Oke, next.
Kita sederhanakan. 10 dikali 3 berapa? 30, Pak. 30. Dikurang RBV udah ketahuan belum? Belum. Belum ya. Kurang RBV berarti. Dikurang RBV RBV. dikalikan 3 plus 6. 9. 6 berapa? 9. 9 RBV. Sama ya. Oke. Sekarang bisa kita sederhanakan lagi nih. Yes. Nah, kita sederhanakan lagi. 30 min 9 RBV nih, ya. Kalau 9 RBV-nya pindah ruas, ini kan harusnya sama dengan 0 ya semuanya. Oke. Ini min 9 kalau pindah ruas dari minus menjadi Plus. Oke, berarti plus 9 RBV sama dengan 30. Ya. Nah, itu nggak bisa. Harus dikecilkan. 9 RBV sama dengan 30. Ya, 9 RBV sama dengan 30 berarti RBV sama dengan 30 dibagi, kalau di 9-nya pindah ruas dari kali menjadi Jadi bagi, Pak. jadi bagi. Oke, berarti RBV berapa? 30 dibagi 9? 3,33 Pak. 3,333. Oke, berarti udah ketahuan nih. Si RBV dia hasilnya adalah 3,333 ton. Ya, ton ya si RBV ini. Oke, sekarang kita nyari RBV-nya udah ketahuan, berarti RAV-nya kan belum. Ya, kita bisa selesaikan di mana ya? Oke, di sini aja ya. Berarti kalau kita nyari RBV harus dari sigma momen di A, berarti kalau kita mencari A, kita harus mulai dari sigma momen di B. Oke, kita lihat dari B. Berantakan. Sebentar, kita hapus. Oke, kita mulai di B. Kita lihat dari B ke kanan nggak ada apa-apa. Ada apa-apanya di kiri. Oke, berarti kita lanjut ke kiri. Sigma momen di B, oh ketemu nih, ada P ternyata nih. Oke, kita tuliskan P di sini. Nah, P ke titik B. P-nya kebetulan ke bawah. Berarti dia arahnya kurang lebih seperti ini. Nah, searah atau berlawanan jarum jam nih dia? Berlawanan. Berlawanan jarum jam. Oke, baik, kalau berlawanan kita kasih tanda min. Min, Pak. Dikalikan dengan jarak P terhadap B besar apa? Ada? Dari P terhadap B besar? 6 Pak. 6. Atau Kecil. atau B kecil. Oke. Nah, P udah. Dan jalan lagi nih. Ada apa lagi ya? Oke. Oh, ketemu nih titik A. Ketemu nih A nih. Nah, oke, berarti di sini akan ada R A V nih ketemu. Kita lihat arahnya RAV. Dia arahnya ke atas. Nah, ke atas terhadap titik B. Ya. Searah apa berlawanan jarum jam dia si A ini? Searah. 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 Searah atau berlawanan? Searah ya. Searah. Dibuangkan positif. Dengan jarak A plus B. Nah, sekarang angkanya baru kita bisa masukkan. Min 10 dikalikan 6 ditambah 9 R AV sama dengan 0. Oke, berarti di sini min 60 sama dengan min 60 tambah 9 RAV sama dengan 0. Berarti kalau kita tukar ini kita tukarnya yang minusnya aja 9 RAV.
Nah, si 60 kita pindah ke sini. Pindah ke sini 60-nya. Nah, maka dia berubah menjadi positif. Maka 9 RAV sama dengan 60. Berarti RAV sama dengan 60 per 9. Berapa hasilnya? 6,66. 6,666. Oke, next. Kita buktikan. RAV ditambah RBV harus sama dengan min P. Oke, RAV-nya adalah 3, RAV-nya adalah 6,66 ditambah dengan RBV. RBV-nya 3,33 harus sama dengan min P. P-nya adalah salah ya. Min harusnya plus ya. 10 nih. Ya. Sorry. Salah ya. Jadi nah, bukan salah tapi kurang tepat. Min P harus sama dengan 0. P ya ini. Nah, P-nya berapa? 10. Harus sama dengan 0. Oke, berarti ini kita uraikan. Aduh, nggak bisa dikecilin. Nah, oke, ini 6,66 ditambah 3,33. 9,999 ya. Min 10. Itu kan sama dengan 0. Nah, maka soal ini bisa kita selesaikan. Ini si RAV udah ketahuan nih. RAV-nya 6,66, si RBV-nya 3,33. Ya. Nah, ini si 6,66 ditambah 3,3 hasilnya 9,99, tapi kita bulatkan aja menjadi 10. Karena hasilnya 10 min 10 harus sama dengan 0. Oke, berarti ini salah. Maaf. Oke. Min P harus sama dengan 0. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya materi yang sebelumnya Pak. Iya. Buat yang kan ada balok ya. Mm-hmm. Dengan tulangan jepit tapi sebelah. Kalau itu contoh penerapannya di mana ya Pak? Terima kasih. Jepit tapi gimana? Sorry ulangi coba. Jepit tapi sebelah gitu Pak. Yang tadi yang ngegantung nih ada di slide 10 kalau nggak salah. Oke. Yang tadi ya. Jadi statis tertentu itu nah kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini pada jepit ini dia beban yang bekerja ya. Dia tidak perlu dibagi dengan tumpuan pada titik C. Ya. Karena di sini tumpuannya jepit. Ya. Nah, di sini aplikasinya adalah taruh misalkan sebuah Anda ada rumah tingkat ya. Oke. Rumah tingkat. Maaf. Misalkan rumah Anda tinggi, ada tingkatnya. Ada sebuah apartemen. Nah, di apartemen biasanya suka ada balkon ya. Balkon. Cantilever ya Pak? Nah, cantilever. Ini ada balkon. Nah, balok. Nah, ini apa namanya? Pagarnya ya, pagarnya. Anda kan berdiri di sini ya. Nah, ini kan nggak ada nih tumpuan di sini nih. Oke, maka beban-beban yang bekerja di sini ya. Beban-beban yang bekerja pada di sini ya harus bisa ditahan oleh tumpuan yang A ini karena di sini udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan balok. Ini disebut dengan bukan balok ya, konstruksi
konstruksi cantilever. Lain halnya dengan jembatan nih, jembatan. Contoh jembatan. Oke. Ini ada abutmennya. Nah, sini ada mobil lewat. Ada mobil lewat nih. Oke. Nah, dia dimanapun mobil itu berada, selama dia masih di dalam baloknya, ya, tetap si beban ini harus dibagi ke tumpuan yang sebelah sini dan tumpuan yang sebelah sini, karena dia ada dua buah tumpuan. Itu lain halnya dengan cantilever. Ini tumpuannya cuma ada satu nih, maka mau nggak mau harus bisa di cover oleh A ini. Gitu. Mungkin gitu penjelasan dari saya. Ada lagi? Cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, next. Soal yang kedua, tadi kan si bebannya lurus-lurus aja ya, nggak aneh nih. Nah, kalau bebannya agak-agak oleng gimana nih Pak? Ya, contohnya bebannya kerjanya miring nih, kayak gini nih. Ya, contoh kerjanya bebannya bekerja secara miring. Ya, kayak gini nih. Miring. Nah, berarti kalau miring begini, seperti sudah kita jelaskan kok pertemuan sebelumnya, ya, bebannya miring. Nah, berarti akan ada aksis secara vertikal dan ada aksis secara horizontal. Contoh, ini sebuah konstruksi nih, ya, sebuah konstruksi. Di sini terjadi P sebesar P-nya ada 15 derajat nih. Ya, ada 15 derajat. Berarti P-nya 15 derajat. Sini 15 ton. Ton, ya. 15 ton. Nah, ternyata si P ini kerjanya nggak lurus tapi miring nih. Nah, membentuk sebuah sudut apa sama dengan 32 derajat. Oke. Lalu di sini akan ada jarak yaitu L1 sebesar 7 meter dan L2 4 meter. Berapa sih reaksi A dan reaksi di D? Ya. Oke. Ya, kita sederhanakan dulu si P ini. Kalau si horizontalnya karena miring, berarti akan ada gaya secara horizontal, akan ada gaya secara vertikal. Kita analogikan di sini. Ini P, maka ini PV-nya, dan ini PH-nya. Ini sudutnya. Nah, sudutnya 32 derajat. Nah, ini si P ini adalah yang miringnya nih. Sebesar 15. Ya. Oke, kita mau nyari apa dulu? Nyari PH dulu, nyari PV dulu? Mau nyari PH dulu? PH dulu. PH apa PV sama aja ya. Kita uraikan dulu dari sinus kosinusnya. Sinnya sin 32. Sin 32 sama dengan sinus, sin demi, depan per miring. Depan per miring. Apa per apa tuh? Sin demi. Ini 32. Depan per miring. Di depan 32 ada apa? Sini ada PV. PV. Di PH. Di depan 32 ada apa? Di depan 32 ada apa? Ada? PV. PV ya.
PV. Depan per miring. Miringnya apa di sini? Miringnya P. P. Oke. Oke, berarti di sini sin 32 adalah PV dibagi P-nya berapa? Udah ketahuan? PV-nya udah ketahuan belum di sini? PV-nya udah ketahuan belum? Belum. Belum. Tulis lagi PV. Kalau P-nya ketahuan nggak di sini? Udah Berapa? 15 ton. 15 ton. 15. Oke, berarti sin 32 sama dengan PV per 15. Ini sin 32. Berarti kalau PV-nya PV sama dengan Sin 32 dikali 15. oke, sama ya. 15 dikali sin 32. Oke, berapa PV-nya berarti? Berarti 15 dikali sin 32 berapa? 0,529. 0,529. 529. Oke, 15 kali 0,529. 7,935. 7,935. Oke, PV-nya udah ketahuan nih. PV-nya 7,935. Berarti PV, jadi ini si gaya P ini kalau dibuat vertikal maka besarnya adalah 7,935. Oke, next. PV udah, karena ini miring akan ada dua nih. Berarti ada PV, ada PH. Nah, kalau PH maka kita gunakan cos. Kita gunakan cos ya. Cos 32 sama dengan sin demi depan per miring. Kalau cos samping per miring. Samping per miring. Kita lihat di sini. Di samping 32 ada PH. PH dibagi miring-miringnya. Miringnya mana ini? P. P. Oke, PH-nya udah ketahuan belum? Belum. Ya. PH-nya udah ketahuan Belum. belum ya? Kita tulis lagi PH. Kalau P-nya? Belum. P-nya udah. P-nya udah ketahuan belum? P? 15 ton. 15 ya. Udah. Oke, berarti di sini kita simpel aja. PH sama dengan 15 dikali dengan cos 32. Berapa hasilnya? (15) dikali cos 32. 12,72, Pak. 12,72. Nah, si P ini, nah besarnya kan 15. Nah, berarti kalau dia secara horizontalnya, sebentar. Oke. Maka dia gaya horizontalnya akan ada pH sebesar 12,7. Lalu dia akan ada PV sebesar 7,9. Nah, berarti di sini karena miring udah kita ketahuan nih gaya vertikalnya berapa, gaya horizontalnya berapa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita gunakan cara yang sama. Jadi karena di sini miring ya, karena di sini bebannya miring, maka akan terjadi gaya horizontal dan gaya vertikal. Jadi gaya horizontalnya, sigma V-nya sama dengan yang arahnya vertikal ada RAV ditambah RBV dikurang PH harus sama dengan 0.
Lalu sigma RAV RBV-nya kan belum ketahuan, ya, maka belum kita uraikan perhitungannya ini. Yang kedua ada sigma H. Nah, sigma H ada apa? Titik mana aja yang mengeluarkan reaksi horizontal. Oke. Nah, karena si A ini dia sendi dan si B ini roll, maka yang bisa menahan gaya secara horizontal hanya RAH. Maka ada RAH dikurang, ini PV ya, dikurang PV harus sama dengan 0. Nah, berarti si RAH ini bisa kita beresin duluan nih. PV-nya kan udah ketahuan. RAH dikurang dikurang pH 12,7 harus sama dengan 0. Berarti RAH harus mengeluarkan reaksi sebesar 12,7 ton. Nah, ini mencari reaksi secara horizontal. Oke, next. Yang belum ketahuan adalah RAV dan RBV. Sebentar si RAH-nya udah. Oke, kita beresin di sini. Kita mulai dari sigma momen di A. Nah, dari A kita geser nih ke sini. Ya. Ketemu sama apa di sini? Dari titik A. Ketemu P. PH apa PV? PV. PV. Nah, PV arahnya ke bawah nih, karena dia si P-nya ke bawah, agak ke bawah. Oke, kita lihat arahnya. Searah apa berlawanan jarum jam? Searah. Jaraknya plus. Nah, jaraknya berapa? 7. Langsung aja ya 7 ya, biar cepet ya. Oke. Lalu akan ada apa lagi? Ada RB. Nah, RB arahnya Berlawanan. sebentar. Searah. Salah, ini yang berlawanan justru sorry. Oh ya, bener. Nah, kita lihat RB, searah berlawanan jarum jam dia. Berlawanan. Berlawanan ya. Kalau berlawanan simbolnya Minus. RB. Nah, 7 ditambah jaraknya 7 ditambah 4. Oke. Next, selain ada PV dan RB atau RBV ya. Nah, sebetulnya di sini ada PH juga. Ada PH juga. Nah, tapi yang masalah ini PH ini dia berhimpitan dengan garis kerja. Maka pengalinya adalah 0 karena dia tidak ada jarak. Kita lihat PH ada di sini nih, berhimpitan dengan garis kerja si H. Ya, maka dia tidak ada jarak. Terkecuali kalau si PH-nya ada di sini nih. Nah, berarti kan ini ada jarak. Nah, karena berhimpitan maka dia jaraknya nggak ada nih. Gitu ya. Oke. Maaf, berantakan. Kita langsung uraikan. PV-nya berapa? PV 7,9. 93 dikalikan dengan 7. Di minus RBV dikalikan dengan 7 ditambah 4. 11. Min 0 sama dengan 0. Oke, 7,93 dikalikan dengan 7. 55,51. 55,51. 55,51 ditambah RBV 11 RBV, kita uraikan lagi 11 RBV. Oke, berarti salah minus ya si RBV-nya ya. Minus
Oke, nah sekarang kita uraikan. Karena dia minus, kalau kita geser ke sini, si RBV-nya kita geser nih ke sini nih. Ya, oke, berarti dia berarti 11 RBV karena dia minus, kalau pindah ruas menjadi positif, ya. Sebenarnya 55,51. Oke, berarti RBV sama dengan 55,51 dibagi dengan 11. Lima 55,51 dibagi 11. Berapa hasilnya? 5,04. 5,04. Oke. Next. Di mana lagi? Udah penuh ya? Oke, yang ini aja kita pindah. Yang ini aja kita pindah. Oke, sekarang sigma momen di A udah. Sekarang sigma momen di B. Sigma momen di B. Kita geser. Sigma momen di B akan ada PV. Nah, PV. Kebetulan si PV arahnya searah berlawanan jarum jam nih. Si PV. Berlawanan, Pak. Berlawanan. Min. Nah, dia ada L2. L2-nya sebesar 4. Lalu ada setelah PV akan ada RAV. RAV kebetulan dia arahnya ke atas. Searah. Oke, berarti plus RAV dikalikan dengan 11. Oke, PV-nya tadi udah 7,935 min 7,935 dikalikan dengan 4 plus 11 RAV. Ya. 11 RAV-nya pindah ke sini, misal menjadi min 11 RAV 7,935 dikalikan dengan 4 30 berapa? (7,935) dikalikan dengan 4 berapa? 31,74. 31,74 sama ya, minus. Nah, karena sama-sama minus, maka kita bisa asumsikan ini sebagai positif. Oke, berarti RAV sama dengan 31,74 dibagi dengan 11. Berapa? 2,88. 2,88. Oke, kita buktikan di sini sigma vertikal harus sama dengan 0. Ya. Wah, udah penuh nih slide-nya. Bentar, saya cari. Sigma vertikal harus sama dengan 0. Oke. Sigma vertikal sama dengan RAV ditambah RBV min PV. RAV-nya berapa? Ya, 2,88 ditambah RBV. RBV-nya 5,04. 04. Dikurang PV. PV-nya berapa? PV-nya berapa tadi? PV. Oh, ini ya. 7,935. Ini ya harus sama dengan 0 nih. Kita buktikan. 2,88 ditambah 5,04. 7,92. 7,92 dikurang 7,935. Oke, nggak 00 banget, tapi dia mendekati 0 ya. Dia sama dengan ya mendekati 0. Oh. Ya. Gitu. B1 toleransinya sampai berapa digit, Pak, di belakang koma? Tergantung ya. Tergantung, kadang ada 2,
Maksudnya kita kan banyak dibulet-buletin ya tadi ya. Cuma 4, semakin banyak digitnya semakin bagus. Cuman kan kita banyak dibulet-buletin dari tadi. Iya. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, terbukti ya. Jadi si RA sama RB itu bisa menahan reaksi yang ada. Nah, sedangkan gaya yang bekerja secara horizontal ini, sedangkan kan di sini dia bekerjanya secara miring ya. Ya, kalau miring kan kita uraikan menjadi vertikal dan horizontal. Si gaya vertikal ya dibagi dua ya, yaitu RA dan RB. Dibagi dua nih, RA sama RB nih. Jadi si titik A kebagian, si B kebagian. Nah, sementara di sini kan miring gayanya. Terus yang horizontal ditahan sama siapa? Ya. Nah, kembali lagi. Karena si RB ini adalah roll, ya, dia hanya bisa menahan gaya secara vertikal. Mau nggak mau, si horizontal ini harus bisa di-cover oleh si RAH. Maka RAH harus sama dengan minus PH. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau begitu berarti Pak yang pH-nya sama dengan 0, Pak? Apa gimana? Enggak, si pH-nya yang arah horizontalnya, Pak. Nah, area horizontal. Oke ya. Di sini sigma H harus sama dengan 0. Yang bekerja secara horizontal ada apa aja, ya? Yang bekerja secara horizontal ada apa aja? Pertama ada RAH, lalu ada min pH. Nah, kenapa sih pH-nya minus? Karena dia akan saling menghilangkan. Ya, saling menghilangkan nih. Jadi si RAH harus bisa berantem sama si pH sehingga hasilnya adalah 0. Maka apabila si pH-nya menghasilkan gaya sebesar min 12,7, nah supaya 0 maka si RAH harus menghasilkan gaya sebesar 12,7. Begitu. Oke, bisa dipahami? Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Hari ini belum ada tugas. Saya sih rencananya diselang-seling ya tugas. Hari ini ada, tapi minggu depan nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Gitu. Nanti tugasnya baru saya kasih di minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Kehadirannya sekali lagi akan saya download berdasarkan mahasiswa yang hadir di Google Meet ini ya. Tapi yang nggak ada, yang gabung sama temannya ya maaf. Soalnya saya percuma saya panggil satu-satu juga gitu. Saya nggak kelihatan mukanya. Ntar kalau offline, insya Allah kita rencanakan offline kapan gitu, bisa saya ketemu langsung. Oke, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.